Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, dan guru pendamping, serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa dan pelajar tingkat SMA, generasi digital yang memegang kunci masa depan bangsa. Hari ini, mari kita mulai dengan sebuah fakta yang luar biasa. Berdasarkan data dari We Are Social pada tahun 2024, jumlah pengguna media sosial Indonesia telah mencapai angka yang fantastis, 181 juta orang. Angka ini setara dengan 66% populasi kita. Ini berarti hampir dari 2 dari 3 orang Indonesia adalah warga aktif di dunia maya. Kita semua ada di sana, dari Instagram, TikTok, hingga Twitter. Media sosial adalah ruang kelas, panggung, dan bahkan jurnal harian kita. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kita sudah bijak di tengah hiruk-pikuk digital ini? Tujuan kita berkumpul hari ini sangat penting untuk memahami urgensi etika dan tanggung jawab kita sebagai pengguna media sosial di era digital. Kita akan membahas bagaimana kita dapat mengendalikan platform ini, bukan malah sebaliknya. Hadirin sekalian, media sosial ibarat mata uang dengan dua sisi koin yang tajam. Satu sisi, media sosial adalah anugerah. Dia bisa memberikan dampak positif seperti konektivitas tanpa batas, akses terhadap edukasi, dan bahkan peluang ekonomi luar biasa bagi para kreator. Namun, di sisi lain, atau sebaliknya, terdapat dampak negatif berupa resiko penyebaran hoax, cyberbullying, dan kecemasan sosial. Kita harus sadar bahwa tombol post adalah gerbang menuju konsekuensi nyata. Saat ini, kita hidup di tengah banjir informasi. Sayangnya, banyak dari kita yang lupa menggunakan filter sebelum berbagi. Rekan-rekan, hasil survei dari Kominfo pada tahun 2023 sungguh mengkhawatirkan, di mana lebih dari 60% remaja di Indonesia ini pernah menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Angka ini menunjukkan bahwa separuh dari kita berpotensi menjadi penyebar hoax dan juga misinformasi. Ini bukan masalah sepele. Penyebaran informasi palsu dapat memecah belah, merusak reputasi, dan bahkan dapat memicu yang namanya konflik. Oleh karena itu, saya mengajak Anda semuanya untuk menerapkan 3 filter sebelum klik. Yang pertama, tahan diri Anda selama 10 detik. Tanyakan apakah informasi ini benar. Kemudian, telaah, periksa sumbernya. Apakah itu resmi? Apakah ada akun kredibel lain yang memberikan informasi yang serupa? Dan yang ketiga, tindak. Jika benar, bagikan dengan bijak. Jika ragu atau salah, segera hapus atau laporkan. Jangan pernah diteruskan. Karena tanggung jawab digital dimulai dari keputusan kritik di jari kita. Dan yang paling krusial, rekan-rekan, ini adalah kesadaran akan jejak digital kita. Apapun yang kita unggah, entah itu cuitan, komentar, atau foto, ini tidak akan pernah benar-benar hilang dari internet. Jejak digital adalah warisan digital yang akan mengikuti kita seumur hidup. Laporan dari CNN Indonesia pada 2023 mengingatkan kita bahwa kasus perundungan atau cyberbullying seringkali berakar dari komentar atau unggahan yang dianggap sepele. Konten yang tidak pantas yang kita buat hari ini saat duduk di bangku SMA atau kuliah, ini dapat menjadi penentu apakah kita akan diterima di tempat kerja impian kita 5 tahun mendatang. Jejak digital Anda adalah personal branding Anda yang sesungguhnya. Mulailah dari hari ini untuk menyaring konten Anda. Pastikan setiap unggahan mencerminkan versi terbaik dan paling bertanggung jawab dari diri Anda. Hadirin sekalian, kita telah membahas 3 kebijaksanaan di media sosial. Yang pertama, menyadari bahwa media sosial adalah alat 2 sisi. Kemudian, menggunakan 3 filter kritis sebelum membagikan informasi. Dan yang terakhir, menjaga jejak digital, karena ia adalah warisan dan cerminan dari diri kita. Media sosial adalah lingkungan kita, dan tanggung jawab untuk menjaganya tetap positif
dan juga sehat ada di tangan kita, generasi digital Indonesia. Mari bersama-sama mengubah statistik 60% remaja penyebar hoax menjadi 100% pengguna yang kritis dan bertanggung jawab. Mari jadikan platform digital sebagai sumber inspirasi dan juga pengetahuan, bukan sumber perpecahan dan juga toksisitas. Mari menjadi generasi digital yang cerdas, etis, dan juga bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya, selamat berkreasi dan juga berkontribusi secara bijak di dunia digital. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.